Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Ranca Ekek dan pada perjalanan kali ini saya akan naik salah satu kereta tambahan edisi Lebaran dari Ranca Ekek menuju ke Kutoarjo, yaitu kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Nah, selama di perjalanan, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini menurut saya memiliki salah satu perka yang paling ngenes, banyak sekali disilang dan juga disusul. Gimana untuk keseruan naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang jam 5:22 ya. Saya udah berada di stasiun Ranca Ekek. Untuk dalam stasiunnya kayak gini, ini ada loket untuk membeli tiket secara langsung. Ternyata ada juga tempat cetak tiket kereta antar kota ya di sana. Tapi udah ada check-in mandiri juga sih di sini. Nah, kurang lebih seperti ini nih untuk suasana pagi hari di stasiun Ranca Ekek. Kalau dari segi bangunan ya teman-teman, kelihatannya itu gede banget, kayak bangunan yang sudah proper, bisa untuk naik turun kereta api jarak jauh. Peronnya juga sudah peron tinggi dan peronnya panjang. Ini ada Sky Bridge untuk nyebrang ke peron jalur sana ya. Lalu di stasiun Ranca Ekek juga, ini tuh ada kereta jarak jauh yang secara reguler berhenti melayani perjalanan, yaitu kereta api Pasundan dari Kiara Condong tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Sebenarnya saya senang ketika ada kereta yang berhenti di sini, khususnya kereta api jarak jauh, tapi kenapa mesti Pasundan? Saya kan nggak mau naik kereta satu itu ya. Coba Lodaya gitu yang berhenti di sini. Jadi kan enak ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kereta api Kuto Jaya Selatan adalah kereta yang memang reguler melayani perjalanan dari stasiun Kiara Condong tujuan ke stasiun Kutoarjo. Dan yang reguler itu, kereta api Kuto Jaya Selatan merupakan kereta ekonomi bersubsidi dengan harga tiket yang murah. Kalau dari arah Kiara Condong menuju ke arah Kutoarjo, harganya Rp62.000 saja. Sedangkan yang saya naiki sekarang ini adalah kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan, yang notabene adalah kereta komersil. Untuk kelas layanannya sama, kereta kelas ekonomi, dan setahu saya menggunakan armada K3 Kemenhub atau kereta ekonomi longseat, dua-dua ya teman-teman, saling berhadapan, 80 kapasitas tempat duduk. Lalu untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan juga harga tiketnya dari Ranca Ekek menuju ke arah Kutoarjo termasuk dari Kiara Condong Rp170.000. Tarifnya itu flat ya teman-teman. Dan kereta tambahan adalah kereta yang dijalankan di waktu tertentu saja, seperti waktu libur Lebaran dan juga waktu libur Nataru. Sehingga untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini tidak berjalan setiap harinya ya, hanya di event tertentu saja. Dan untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan diberangkatkan dari stasiun Ranca Ekek pada pukul 5:41, menempuh perjalanan sekitar 7 jam lebih 21 menit, diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Kutoarjo pada pukul 13:02. Buset, dari Ranca Ekek aja nyampe Kutoarjo hampir 7,5 jam. Itu kereta ngapain aja di jalan. Sedangkan kereta-kereta lain macam kereta api Lodaya, apalagi kereta Argo Wilis ya teman-teman, itu tuh cuman menempuh waktunya nggak lebih dari 6 jam. Tapi kereta Kuto Jaya Selatan ini memang kereta tambahan yang notabene pasti bakal selalu tertindas di jalan. Nanti kita bakal dapat banyak silangan dan juga kita bakal dapat banyak momen penyusulan.
Yang baru saja lewat itu kereta Lodaya tambahan ya. Andai kereta Lodaya tambahan gitu yang berhenti di stasiun Rancaikek, damai. Mau ke Jogja, naik kereta enak, nggak perlu ke Bandung dulu. Untuk stasiun Rancaikek ini berada di elevasi 668 meter di atas permukaan air laut. Jadi memang lumayan tinggi ya teman-teman datarannya. Sekarang udah jam 5 lebih 35 menit. Berarti 6 menit lagi sebelum keberangkatan kereta Kuto Jaya Selatan tambahan. Dan keretanya nanti akan masuk di jalur ini. Ini kereta ekonomi 3, sedangkan saya duduknya di ekonomi 6 pagi. Agak sedikit remang-remang ya. Sesuai dengan schedule, pukul 5 lebih 41 menit kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Rancaikek. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Kutoarjo dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 6 masih sepi banget hitungannya, hanya ada beberapa orang. Rasanya itu hanya ada 6 orang termasuk dengan saya. Dan memang untuk perjalanan kereta-kereta dari arah Jakarta, Bandung menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur sudah memasuki era low season. Dan yang ramai itu justru dari arah sebaliknya teman-teman. Dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke arah Bandung ataupun juga ke arah DKI Jakarta. Dikarenakan sekarang saya ngetripnya di tanggal 12 April ya, sedangkan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini berjalan hanya sampai tanggal 14 April saja, yang dimana saya mencoba kereta tambahan Kuto Jaya Selatan tambahan di hari-hari terakhir beroperasinya. Dan suasana di kereta ekonomi 6 juga kayak gini ya teman-teman, kelihatan agak sedikit remang-remang karena hanya dinyalakan beberapa lampu saja. Feelsnya itu kayak naik kereta mode malam gitu loh. Tapi yang saya heran, ini kaca filmnya tebel-tebel banget dah. Bener-bener kayak masih gelap banget. Sedangkan untungnya di kaca saya sendiri, ini kacanya terang. Kemarin sih saya sempat lihat video Mas Ambul ya, jadi ngambil seat yang sama dengan kursinya beliau pada saat itu. Untuk kecepatan kereta api dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Leles terbatas di kisaran kurang lebih 50 km per jam. Dan ini keretanya saya rasa lumayan ngebut teman-teman. Karena memang sepengalaman saya naik kereta api, kalau misalkan naik kereta macam Argo Wilis, apalagi Lodaya tuh yang rangkaian baru, lewat sini tuh kecepatannya tidak mencapai 45 sampai dengan 50 km per jam teman-teman. Tapi ini kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan bisa melaju di angka 49 km per jam tuh luar biasa sih. Apa mungkin karena hanya membawa 7 kereta saja ya, yang terdiri dari 6 kereta kelas ekonomi dan juga 1 kereta restorasi pembangkit. Kalau kereta-kereta lain kan lewat sini panjang-panjang semua ya, rata-rata bawa 10 kereta, terus keretanya juga stainless steel, lebih berat. Nah, tuh. Asli saya jarang banget lewat sini keretanya sengebut ini teman-teman. Untuk jalur kereta api dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Ciawi bisa dibilang salah satu jalur kereta paling ekstrim yang saat ini masih aktif.
dikarenakan memiliki kontur tanah naik turun serta lintasan yang berkelok-kelok, bahkan memiliki tanjakan dan juga turunan mencapai 25 per mil, yang dimana dalam jarak 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 meter. Dan perbedaan ketinggian 25 meter dalam jarak 1 km itu untuk kereta benar-benar medan yang berat banget. Beda ya dengan kendaraan lain seperti mobil ataupun juga motor. Kita sekarang ini melintas di stasiun Nagreg, dan stasiun Nagreg merupakan stasiun kereta yang masih aktif dengan elevasi tertinggi, yaitu 848 meter di atas permukaan laut. Dan nampaknya juga tadi kita bertemu dengan kereta lokal Cibadak. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau sekarang ini ada di elevasi 870 meter di atas permukaan air laut. Dan seingat saya, di titik inilah titik tertinggi untuk rel kereta api di arah Nagreg ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6:20 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Leles. Kita berhenti normal di sini untuk naik turun penumpang ya teman-teman. Dan bertemu juga dengan salah satu kereta terlaris, yaitu kereta api Kahuripan dari stasiun Blitar tujuan stasiun Kiara Condong. Nah, kereta Kahuripan ini masih mendapatkan subsidi sehingga memang setiap harinya selalu rame sama penumpang. Bahkan tiketnya ya lumayan goib. Bisa dibilang kalau mau dapat tiket Kahuripan itu harus pesan jauh-jauh hari, karena dari Blitar ke Kiara Condong harganya cuma Rp84.000 saja. Bahkan dari Jogja ke Bandung cuma Rp80.000. Sekarang jam 6:31, kita tiba di stasiun Karangsari, bertemu dengan kereta lokal ya teman-teman. Ini nih kereta
lokal Garut Cibatuan berangkat ya dari stasiun Karangsari. Dan setelah kereta lokal Garut kita masih berhenti lagi teman-teman, menunggu kedatangan kereta Cikuraya. Itu tuh stasiun Karangsari, berada di elevasi 651 meter di atas permukaan air laut. Jadi memang masih daratan tinggi ya teman-teman. Lihat ya, di area depan dari stasiun Karangsari ini udah langsung pesawahan. Jadi memang feel-nya itu di sini seger banget. Asli. Wah, sejuk ya. Pagi-pagi masih ada sedikit kabut juga. Kita sekalian ke depan kali ya, lihat lokomotif dinas dari kereta Kuto Jaya Selatan Tambahan. Untuk lokomotif dinas dari kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan adalah CC201-0402 Depo Induk YK. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Jadi ada 3 di depan dan juga di belakang. 201 adalah lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin kotak seperti ini teman-teman. Lalu 04 tahun pertama dinas di 2004 dan 02 adalah nomor absennya. Depo Induk YK, kepemilikan dari lokomotif ini rumahnya di Yogyakarta. Pada pukul 6:54, kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan telah tiba di stasiun Cibatu. Dan di Cibatu ini juga ada 2 perpecahan jalur. Nanti kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan akan mengambil arah ke kiri menuju Cipendei Tasikmalaya. Dan ada juga jalur yang nanti menuju ke arah kanan, jalur menuju ke stasiun Garut Kota teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya, untuk halaman dari stasiun Cibatu ini memang luas banget teman-teman. Di sana ada turntable, lalu ada juga aula, dan ada depo lokomotif. Yang saya tahu ada beberapa tokoh dunia yang terkenal sempat visit di Cibatu. Salah satunya adalah komedian Charlie Chaplin ya. Sekarang jam 7:27, kita sudah tiba di stasiun Cipendei. Saya udah lama gak jajan di Cipendei, jadi kita beli makan dulu ya teman-teman. Sekalian untuk sarapan. Tuh, di sini aja udah ada yang jualan, tapi kita mending ke depan sekalian ya. Di Cipendei ada pemeriksaan rangkaian, kayak gini ya. Jadi ini dia teman-teman untuk stasiun Cipendei tampak depan. Dan ada di elevasi 772 meter di atas permukaan air laut. Nah, apabila kalian naik kereta lewat ke sini, kereta itu biasanya berhenti 10 menit untuk melakukan pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Terus di depan stasiun Cipendei rame penjual makanan ya. Ini ada tukang cilok, batagor, dan lain-lain. Di area depan juga masih ada yang dagang. Terus di sana tuh ada tempat jualan nasi. Saya langganan sih di situ.
Sekarang saya mau sarapan dulu ya. Jadi apabila teman-teman mau lebih hemat ketika naik kereta lewat Cipeundeuy, beli makanan di luar dengan ayam, terus dengan mie, pokoknya ini tuh 15.000. Porsinya banyak, udah pasti kenyang, dan ya lebih hemat lah. Waktu menunjukkan pukul 8 lebih 16 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan untuk stasiun Tasikmalaya tadi ada beberapa orang yang turun dan beberapa orang yang naik juga. Memang penumpang Kuto Jaya Selatan tambahan kali ini nggak terlalu rame ya teman-teman. Perjalanan dengan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan kali ini saya mendapatkan kode armada K3 01101 PWT. K3 merupakan kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 11 adalah tahun pertama dinas di 2011, dan 1 adalah nomor ke-1. PWT, depo kepemilikannya Depo Purwokerto. Lalu untuk TS itu tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong, 35.000 kg atau 35 ton, serta MD mulai dinas di tanggal 25/10/2011. Tanggal 25 Oktober ya teman-teman. Di atas sana juga terdapat sebuah kode train mark, menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 40 adalah berat maksimalnya 40 ton, dan 5 adalah tipe bogi atau roda K5. Nah, untuk bogi K5 bentukannya seperti ini ya. Jadi untuk suspensinya sendiri seperti Pegas teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Banjar. Dan Stasiun Banjar ini merupakan stasiun besar di Daop 2 yang ada di ujung sebelah timur. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan nanti itu akan berangkat lagi sekitaran jam 9 lebih 20 menit. Kita di sini tunggu bersilang lagi dengan kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, jadi ketika dihitung-hitung persilangan dari tadi kita berangkat dari arah Ranca Ekek itu tuh ada beberapa kali, dan ya perjalanan naik kereta api tambahan seninya itu ada di silang susulnya teman-teman. Untuk penumpang kereta Serayu lumayan rame juga. Tadi kalau teman-teman notice ada masinis, dan memang di stasiun Banjar ini biasa terjadi pergantian kru. Biasanya itu masinis dan kondektur ya, tapi seingat saya kondekturnya sekarang sampai Kutoarjo. Pukul 9 lebih 21 menit ya, kita berangkat lagi dari stasiun Banjar. Kuto Jaya Selatan tambahan berangkat, Serayu juga berangkat. Kalau kereta api Serayu adalah kereta ekonomi bersubsidi dari Purwokerto menuju ke Jakarta Pasar Senen via Kiara Condong. Harga tiketnya itu hanya Rp67.000 saja. Makanya untuk penumpang kereta api Serayu setiap hari juga rame banget ya teman-teman. Macam kereta api Kahuripan, Kuto Jaya Selatan reguler. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 45 menit, kita sudah tiba di Stasiun Sidareja. Sudah memasuki area Daop 5 Purwokerto.
Dan stasiun Sidarja juga merupakan salah satu stasiun yang banyak disinggahi oleh kereta api jarak jauh. Kereta komersil aja seperti kereta api Lodaya, kereta api Malabar, kereta api Mutiara Selatan berhenti reguler di sini untuk naik turun penumpang. Dan stasiun Sidarja salah satu stasiun yang penumpangnya rame di Kabupaten Cilacap. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Kuto Jaya Selatan tambahan menggunakan armada kereta kelas ekonomi dan K3 Kemenhub. Untuk K3 Kemenhub ini merupakan kereta ekonomi AC pertama dan sudah menggunakan tipe AC sentral seperti pada kereta kelas eksekutif. Dari desain interiornya juga udah kelihatan bagus ya. Dan untuk kapasitas tempat duduk ada 80 kursi penumpang serta konfigurasinya 2 di kanan dan 2 di arah kiri saling berhadap-hadapan. Namun untuk legroomnya tidak terlalu sempit sehingga apabila kita berhadapan dengan penumpang lainnya nggak sampai adu dengkul banget teman-teman. Nah dari segi fasilitas di sini ada rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Di sini ada juga tirai yang bisa kita tutup kalau misalkan silau. Ada juga meja kecil untuk nyimpen cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Dan di sini juga ada gantungan lagi ya, untuk menggantung plastik dan lain-lain. Walaupun hitungannya untuk kereta K3 Kemenhub masih menggunakan kursi yang duduk tegak 90 derajat, namun setidaknya lebih baik apabila dibandingkan dengan kereta-kereta macam Pasundan, Matarmaja yang sudah menjadi kereta komersil namun masih menggunakan kereta dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi yang adu dengkul, duduk tegak. Kereta ini tuh udah jauh lebih nyaman. AC-nya aja tuh berasa lebih stabil apabila dibandingkan dengan tipe kereta AC split. Ditambah lagi juga untuk kereta K3 Kemenhub yang bentukannya seperti ini, masih menggunakan kursi yang duduk tegak, perlahan tapi pasti mulai tergantikan dengan kursi yang lebih baru, yang lebih nyaman, dan kelasnya di-upgrade menjadi kereta ekonomi new generation modifikasi macam di kereta api Blambangan, kereta api Brantas, kereta api Joglo Semarkerto, dan kereta-kereta lainnya. Untuk fasilitas toilet pada kereta ekonomi K3 Kemenhub ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek di salah satu sisinya. Ini kloset jongkok ya teman-teman. Untuk di sisi lain kloset duduk. Nah, kurang lebih seperti ini dari toiletnya. Untuk luas udah lumayan leluasa. Fasilitasnya ada cermin yang ukurannya kecil, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, ada pegangan, ada mini wastafel yang menjorok ke dalam sini. Ada juga tabung sabun, tempat tisu, jet shower, kloset jongkok, dan ada tombol flash untuk membilas, lalu ada tong sampah, dan ada juga pewangi ruangan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:20 ya. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan telah tiba di stasiun Lebeng. Nah, untuk stasiun Lebeng itu di depan, teman-teman. Dan hanya stasiun kecil, macam stasiun untuk kontrol kereta saja. Dan stasiun untuk tunggu bersilang. Tidak ada
kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun ini untuk naik turun penumpang. Di area depan stasiun juga ini udah pekarangan rumah warga tuh. Di stasiun Lebeng ini kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Bandung yang memang menjadi kereta reguler di jalur lintas ini. Itu barusan dia, kereta api Lodaya. Lewat sini ngebut banget karena memang di antara jalur Kroya menuju ke arah Banjar sudah bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Salah satu lintasan single track yang bisa dipacu kecepatan maksimal. Waktu menunjukkan pukul 10:34, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Maos. Masih memasuki Kabupaten Cilacap karena Kabupaten Cilacap itu luas banget secara wilayah. Dan tadi di sana ada percabangan jalur ya teman-teman. Percabangan dari arah Tasikmalaya, Banjar, dan juga jalur percabangan menuju ke arah Cilacap Kota. Kalau dari arah Maos ke Cilacap Kota, dia akan bergerak ke sana lewat jembatan Sungai Serayu dan berbelok ke arah kiri. Inilah pertemuan jalur dari arah Tasikmalaya, Banjar, dan juga jalur dari arah Cirebon Purwokerto. Sehingga untuk pertemuan jalur antara lintas selatan dan lintas tengah di Kroya. Oh, ada kereta Argo Lawu. Ngebut ya Argo Lawu ya. Sekarang jam 10:49, kita sudah tiba di Stasiun Kroya, stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Kita ketemu sama kereta api Kamandaka ya, yang lokomotifnya lagi digandeng kembali. Kamandaka dari Semarang Tawang tujuan ke Stasiun Cilacap. Sekarang ini perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan sudah berangkat dari Stasiun Kroya. Dan perjalanan seru kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini dimulai dari Kroya sampai dengan Kutoarjo yang biasanya menempuh 1 jam, tapi kereta ini akan menempuhnya selama kurang lebih 2 jam. Karena dari arah Kroya menuju ke arah Kutoarjo kita bakal disusul oleh 4 kereta lain. Di Sumpiyuh kita bakal disusul oleh Argo Semeru, lalu di Karanganyar akan disusul oleh kereta Lodaya. Terus nanti ada penyusulan juga dengan kereta api Argo Wilis di Stasiun Kuto Winangun, dan di Stasiun Prembun akan disusul oleh kereta api Sawung Galih. Jadi emang rada gila sih Kuto Jaya Selatan tambahan ini. Dan inilah untuk peta rute perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Diberangkatkan dari Stasiun Kiara Condong, berhenti tadi di Stasiun Ranca Ekek, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Gandrung Mangun, Jeruk Legi, Maos, Kroya, Sumpiyuh, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kuto Winangun, dan Stasiun Kutoarjo. Memperhatikan jalur 2 dari arah timur. Jalur 2 dari arah timur akan dipersiapkan masuk kedatangan kereta api Kuto Jaya Selatan. Waktu menunjukkan pukul 11:05, kita sudah tiba di Stasiun Sumpiyuh. Dan di sini kita akan bertemu dengan kereta Kuto Jaya Selatan reguler, serta disusul oleh kereta Argo Semeru ya teman-teman. Tuh, penumpang Kuto Jaya Selatan yang reguler memang rame. Hati-hati jalur 2 kereta api Kuto Jaya Selatan.
Yang saya perhatikan penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan reguler itu rame banget teman-teman. Karena kereta ini murah ya, hanya Rp63.000 dari arah Kutoarjo ke arah Kiara Condong. Nah itu tuh kereta Argo Semeru udah mulai kelihatan. Itu barusan kereta Argo Semeru juga lewat di sini, ngebut banget. Karena memang dari Kroya sampai dengan Kutoarjo ke Yogyakarta, batas kecepatan maksimumnya sudah berada di angka 120 km per jam. Walaupun kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini berjalannya di angka 100, tapi lawan-lawannya itu kereta-kereta ngebut semua teman-teman. Makanya dari arah Kroya sampai dengan Kutoarjo kita bakal disusul 4 kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:43. Kereta Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah berhenti kembali di stasiun Karanganyar. Dan stasiun Karanganyar sudah memasuki Kabupaten Kebumen ya teman-teman. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dijadwalkan berhenti kurang lebih selama 12 menit ke depan karena di sini kita tunggu disusul lagi oleh kereta api Lodaya, kereta yang berangkat dari stasiun Bandung jam 6:30, otomatis keberangkatannya 1 jam di belakang kereta Kuto Jaya Selatan tambahan. Namun disusul di stasiun Karanganyar. Dan batas kecepatan maksimum di Karanganyar juga ngebut banget sampai dengan 120 km per jam. Kita tunggu kereta Lodaya. Salah satu kereta yang paling recommended apabila teman-teman mau dari arah Bandung menuju ke arah Yogyakarta sampai dengan ke Solo. Kita berangkat dari stasiun Kebumen dan akan ada kereta yang masuk, yaitu kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan stasiun Pasar Senen. Nah itu tuh kereta Bangunkarta. Waktu menunjukkan pukul 12:17. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba kembali di stasiun Kuto Winangun. Kita akan berhenti kurang lebih selama
12 menit ke depan lagi untuk tunggu disusul yang ketiga kalinya oleh kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng yang berangkat dari Bandung itu sekitar setengah 8 pagi. Berarti beda 2 jam teman-teman dari keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Tapi di sini kita udah disusul lagi aja. Emang bener-bener kereta tambahan. Rasa-rasanya itu momen bejibun banget. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Gak lama lagi bakal tiba di tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Jadi sebelum itu saya mau share beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Yang namanya kereta tambahan hanya dijalankan di waktu tertentu saja, seperti di libur Nataru ataupun juga libur Idul Fitri seperti sekarang ini. Dan yang kedua, kereta api Kuto Jaya Selatan memang sebelumnya sudah ada, dan kereta Kuto Jaya Selatan reguler merupakan kereta ekonomi bersubsidi, sedangkan kereta ekonomi di KA Kuto Jaya tambahan adalah kereta ekonomi komersil menggunakan armada K3 Kemenhub atau kereta ekonomi berkapasitas tempat duduk 80 kursi. Memang masih duduk tegak, saling berhadap-hadapan, namun dengan legroom yang lebih lega, tidak adu dengkul. Ditambah lagi juga sistem pendingin ruangannya sudah menggunakan AC sentral. Selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan, namun memang AC-nya di setel pas-pas aja, nggak bikin kedinginan juga. Dan dari segi guncangan di kereta ekonomi 6 kali ini sudah cukup baik, namun ada ciri khas dari bogi K5 yang goncangan ke kiri ke kanan, lalu dari peredam suara terbilang cukup baik karena ketika kereta ini melaju di angka kurang lebih 100 km per jam, keretanya masih cukup nyaman, tidak terlalu berisik. Dan yang serunya lagi, naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan kali ini adalah momen susul silangnya. Jarang-jarang naik kereta reguler mendapatkan momen persilangan dan penyusulan sebanyak ini. Memang sudah seharusnya kereta tambahan mengalah dengan kereta yang reguler, teman-teman. Sepanjang perjalanan kita mendapatkan 4 kali persilangan. Di stasiun Leles disilang oleh kereta api Kahuripan, lalu di stasiun Karangsari bertemu dengan kereta lokal beserta kereta Cikuray. Terus kita juga ketemu kereta Parsel di stasiun Cipendei. Di stasiun Banjar kita bertemu dengan kereta api Serayu. Ketemu kereta api Lodaya di stasiun Lebeng, dan ketemu kereta api Kuto Jaya Selatan reguler di stasiun Sumpiyuh. Selain itu juga ada momen penyusulan dengan kereta lain. Di stasiun Sumpiyuh kita disusul oleh kereta api Argo Semeru, lalu di stasiun Karanganyar kita disusul oleh kereta api Lodaya, dan di stasiun Kuto Winangun disusul oleh kereta api Argo Wilis. Yang terakhir, udah dekat Kutoarjo, masih disusul kereta api Sawung Galih di stasiun Prembun. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:39. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Prembun. Nah, untuk stasiun Prembun ini rasanya secara reguler tidak melayani keberangkatan kereta jarak jauh ya teman-teman. Saya beberapa kali naik kereta ke sini, udah sering banget, tapi nggak pernah keretanya berhenti di stasiun Prembun untuk menaikkan penumpang. Ini udah deket banget sama Kutoarjo, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Harus tunggu disusul lagi oleh kereta api Sawung Galih yang notabene sama-sama kereta ke arah Kutoarjo. Nah,
Kenapa disusul? Karena mungkin kereta api Sawung Galih salah satu kereta yang ngejar waktu banget. Karena setelah tiba di Kutoarjo, kereta api Sawung Galih harus putar balik lagi menuju ke arah Jakarta. Sistemnya Sawung Galih sekarang itu 3 kali PP sehari. Sama seperti kereta api Taksaka. Di Prembun sekarang udah mulai turun hujan ya teman-teman, gerimis ini. Cuman saya lihat di area depan sana, nampaknya hujan deras. Apakah mungkin di Kutoarjo hujannya deras juga? Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum meninggalkan tempat duduk, mohon periksa dan penting kembali barang-barang Anda. Pastikan tidak ada yang tertukar maupun tertinggal. Dan selamat datang bersama dilarang untuk membuka pintu sebelum kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan benar-benar berhenti dengan selesai stasiun Kutoarjo. Ya, tepat sesuai dengan jadwal pukul 13:02, kita tiba di tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Oke. Ini ada rangkaian kereta Sawung Galih yang tadi nyusul kita di Prembun ya, teman-teman. Nah, si Sawung Galih ini udah persiapan bakal berangkat lagi jam 13:50. Tuh, dia cuma punya waktu sejam buat diberesin, dibersihin, masuk logistik dan lain-lain ya. Oke. Bahkan AC-nya aja nggak dimatiin. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari stasiun Rancaekek, naik kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan, kurang lebih selama 7,5 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.